Ya, jumpa lagi para pemirsa saham, pemain saham yang budiman, Budi Setianto. Pada saat ini kita akan membahas atau menghitung true value, nilai wajar dari PT Semakom Integrated Tbk. Ini ada perusahaan yang akan IPO di dalam waktu dekat. Anda bisa cek di Oke, Anda bisa cek di Bursa Efek atau di KSEI. Anda bisa lihat di KSEI itu ada data-datanya. Jadi perusahaan Semakom Integrated itu akan melakukan IPO itu periode book buildingnya 17 sampai tanggal 22. Nah, ini Anda bisa lihat di situ eh, prospektusnya bisa Anda juga download. Anda bisa melihat, kita lihat apa sih latar belakang dari PT Semakom Integrated. PT Semakom Integrated adalah perusahaan yang bergerak di bidang electrical component equipment. Kode sahamnya adalah SEMA. Dia memproduksi panel, perakitan baterai listrik, dan energi baru terbarukan. Saham yang ditawarkan 3,4 juta lot atau total saham yang beredar ada 1,3 miliar. Harga IPO-nya sekitar 180 sampai 220. Oke, sekarang kita uh, balik lagi. Oke, ini ya, SEMA tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita akan menghitung dengan aplikasi EasyStock yang sudah running di Android di mobile Anda. Anda bisa download melalui Google Play Store. Anda ketik EasyStock, Anda akan keluar ketemu logo yang lingkaran hijau dan merah. Itu Anda klik dan Anda akan mendapat penjelasan tentang apps ini. Ada video profilnya, ada penjelasan naratif tentang manfaat, kegunaan, dan berapa edukasi fitur-fitur daripada isi stok ini. Oke, sekarang Anda download dan kalau Anda open seperti ini. Oke, Easy Stock itu sebetulnya apa ini? Nah, kita lihat di sini Easy Stock adalah suatu formulasi yang berdasarkan analisa fundamental dan Easy Stock sudah mempunyai intellectual property right sampai 50 tahun ke depan. Easy Stock itu mengikuti formulasinya Benjamin Graham, pengarang buku Security Analysis. Benjamin Graham dikenal sebagai gurunya Warren Buffett, dan Warren Buffett sendiri menyatakan di depan umum bahwa beliau mengikuti 85% filosofi Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Philip Fisher sendiri juga pengarang buku Business Analysis judulnya Common Stock and Uncommon Profit. Philip Fisher tidak menghitung nilai wajar karena beliau itu menjelaskan tentang analisa kualitatif. Analisa kualitatif tidak kita bahas di sini karena kita semuanya berdasar analisa kuantitatif, yaitu apa yang kita bisa hitung. Nah, formulasinya seperti ini. Semua data itu berasal dari financial report, quarterly financial report. Seperti Anda ketahui, setiap emiten itu wajib hukumnya untuk merilis financial report, dan financial report itu ada 4, yaitu kuartal 1, 2, 3, dan 4, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Prinsipnya di dalam formulasi easy stock atau stock valuation ini harus disetahunkan atau annualize. Nah, dari laporan quarterly financial report itu yang 12 bulan hanya kuartal 4. Sedangkan kuartal 1, 2, 3 harus disetahunkan. Oke, kita akan ekstrak apa yang kita peroleh dari laporan keuangan. Itu laporan keuangan harus yang berbentuk long form ya, bukan short form. Sehingga kita bisa mendapatkan profit and loss, cash flow, balance sheet, dan yang penting adalah auditor's note yang tidak ada di short
di short form report nggak ada. Dari sisi earning, profit and loss, cash flow, kita akan memperoleh free cash flow dan kita akan ekstrapolasi dengan average industry growth atau average revenue growth yang Anda bisa ambil dari data-data dari internet, misalnya industri otomotif growth-nya seperti apa. Anda bisa cari itu untuk secara global atau di Indonesia, atau Anda ingin menghitung historical dari revenue growth-nya, bisa aja. Itu sah-sah aja, dan yang logiknya itu biasanya nggak lebih dari 10%. Sebetulnya 10% terlalu optimis. Berikut dari sisi balance sheet kita memperoleh net working capital dan surplus dan deficit balance sheet. Kedua extraction itu, free cash flow dan balance sheet itu kita sinergikan melalui government bond yield dan kita diskon sebagai diskon factor, dan kita proyeksikan selama 10 tahun ke depan, dan kita menerapkan margin of safety, itu kita memakai angkanya punya Min Graham, konservatifnya 30%, dan kita memperoleh dua nilai intrinsik, yaitu terendah dan tertinggi. Nah, yang disebut government bond, kita bisa lihat di sini government bond. Kita lihat Chrome, government bond, Anda bisa ambil di IBPA. Ini berubah setiap saat ya, berubah setiap hari, bukan setiap saat. Anda juga bisa lihat di situsnya CNBC, Bloomberg, atau Bank Indonesia. Jadi faktor ini sangat mempengaruhi dari perhitungan easy stock, perhitungan nilai wajarnya, nilai wajar setiap emiten, karena sensitivitas setiap emiten itu berbeda-beda tergantung kepada financial recordnya mereka, artinya performance daripada financialnya. Nah, itu sangat sensitif angkanya karena ini berubah setiap hari, dan easy stock tuh mengakomodir setiap hari itu berubah. Cuma perubahannya tentunya ini kan perubahan sekian basis poin plus atau minus, itu berubahnya tentu nggak secara signifikan, tidak drastis ya. Yang berubah drastis itu adalah dari laporan keuangan. Oke, kita lanjut lagi ke scene kita lihat. Oke, dari sini kita mau menghitung true value IPO. Kalau Anda lihat di sini ada true value IPO ya. Nah, sebelum itu kita akan setel video ini, dan yang jelas video ini menggambarkan apa itu easy stock. Easy stock itu bisa Anda akses secara free semua 766 saham yang ada di Bursa Efek. Anda bisa search itu UNTR. Anda klik, itu ada panel, kita klik panelnya, laporan keuangan Q3 2021, 21, dan itu ada closing price-nya 22.000, intrinsic value-nya adalah 55.000, dan ini ada, kita masuk ke fasilitas free-nya, itu video profile. Ini bisa Anda mendapat penjelasan daripada latar belakang perusahaan. Kemudian kita bisa lihat historical chart. Historical ini masih free semuanya. Kalau untuk menghitung nilai wajar, memang Anda ikut member itu 75.000 per bulan, dan Anda anytime bisa sign off dan sign on, sign off, in and out-nya tidak ada pembatasan. Jadi kita sekarang membahas feature daripada membership-nya. Dan ini Anda masuk ke forecast simulator di sini. Di sini coba ya saya ulang sedikit. Ini forecast simulator. Nah, di sini Anda kan tidak setuju 55 terlalu tinggi. Anda rubah, gimana rubahnya? Pakai forecast simulator. Anda tidak setuju dengan revenue growth-nya. Revenue growth-nya bukan 3,4 tapi Anda bilang 2. Dan Anda lihat belanja modalnya itu bisa naik, bukan 3,3 triliun tapi 5,3 triliun. Kemudian Anda juga rubah utang jangka pendeknya, yaitu 59 triliun, dan hasilnya yang 55.000, 62.000, kita klik yang check mark hijau, berapa hasilnya. Oke, hasilnya adalah 26.000, mendekati. Itu simulasi itu bisa Anda gunakan
sebagai pertimbangan Anda bila Anda ingin mengeksersis apa yang Anda yakini. Oke, feature berikutnya best stock selection. Anda bisa memilih beberapa parameter di sini, under value, over value. Kita pilih under value ya. Ada beberapa rasio-rasio keuangan. Anda pilih misalnya revenue growth-nya yang positif. Kedua, return on equity-nya juga yang positif. Oke, terus yang berikutnya adalah profit margin-nya positif. Kalau profit margin positif pasti gross margin-nya juga positif. Oke, terus kemudian kita cari volume perdagangan. Itu adalah per juta ya, berarti kita yang 1 juta lembar per harinya. Dan kita bisa select berdasarkan industri. Kita pilih mining. Sektornya kita pilih coal mine. Terus subsektornya kita coal concession. Oke, coal concession. Kita lihat perusahaan apa, emiten apa yang muncul, saham-saham apa yang muncul. Oke, ya. Nah, ada Adaro, PTBA, semuanya positif. Semua under value. Doit. Nah, Doit itu ada yang negatif karena Doit itu sisi low value-nya atau under value terendahnya itu negatif. Begitu juga zinc itu high value-nya 40% upside, tetapi ada downside-nya sekitar 27% ya. Oke, berikut kita lihat, kita mulai ngitung nih sekarang. Kita mulai ngitung true value. Nah, PTC Makom ini kita hitung berdasarkan nilai wajarnya. Nah, nilai wajarnya itu, oke, ini belum di-download ya ternyata ya. Nah, sekarang, sorry. Ini kita buka dulu. Oh, aduh. Sorry, ini agak lambat ini belum. Belum kita ini. Apa kita coba ini dulu deh. Kita insert daripada video dari file ya. Dari file kita insert yang laporan keuangan 30 Agustus. Itu menurut prospektus Anda bisa lihat emang sekitar segi yang keluar yang baru dirilis adalah adalah yang dirilis webinar. Kita pilih tunggu sebentar. Kita lihat di download apa ya. Itu kan SEMA ya, kita lihat SEMA. Nah, SEMA itu sebetulnya gini aja nih, ini kita lihat di, sebetulnya belum saya download, tapi nggak apa-apa, di sini Anda lihat di website. Oke, Anda bisa lihat di situ. Nah, saya setel ya. Nah, di situ Anda harus isi dulu ininya. Nah, pokoknya data-data tentang perusahaan. Nah, ini Anda harus isi ya. Anda harus isi government bond-nya berapa, growth-nya Anda pilih 4% kan. Terus CAPEX, OPEX, dan depreciation ini kan laporan semester 1, berarti harus disetahunkan. CAPEX-nya berapa, OPEX-nya berapa, depreciation, non-recurring, income dan expenses-nya berapa, dan net income after tax-nya juga harus disetahunkan. Yaitu kalau 6 bulan ya berarti dikali 2. Yang tidak perlu disetahunkan ada sisi balance sheet. Long term debt tidak perlu. Nah, itu Anda bisa lihat di situ. Oke, kita isi long term debt-nya. Jadi ini sudah default semua ya, Anda tinggal isi aja. Short term debt-nya berapa, saham yang beredar. Oke. Stage stock-nya. Dividen tidak memberikan dividen, biasa perusahaan yang baru IPO tidak pernah bagi dividen sejarahnya. Net current asset harus kita isi, equity tidak terlalu penting dalam perhitungan ini karena tidak berpengaruh. Oke, kita udah isi semua ya. Udah isi semua, sekarang kita klik berapa nilai wajarnya.
Nilai wajarnya ada 240 sama 269. 240, 269. Sekarang kita lihat. Kita lihat ininya. Berapa dia harga yang ditawarkan? 180 sama 220, ya kan? Berarti tadi harganya dengan perhitungan apa? Per kuartal ininya masih bagus dia. Sorry, ini kita lihat ya. Oke. Nah, itu kita lihat masih 240. Ini kan harganya tadi 180 sampai 180 sama 220. Ini terendahnya aja 240. Berarti upside-nya dapat sekitar Rp20 ya. Rp20 dan upside tertinggi itu adalah di angka 270. Jadi ada Rp50 yang bisa punya potensial capital gain di situ. Oke, ini berdasarkan laporan keuangan semester 1, ini saham ini bisa kita rekomendasikan. Sekarang kita lihat laporan keuangan yang laporan keuangan berdasarkan 31 Desember 2020 ya, tahun lalu ya. Nah, kita isi aja ini semuanya, udah ya kita isi, anggap ini tidak perlu di ini ya. Tidak perlu disetahunkan karena sudah setahun kita isi semuanya nih current aset yang terakhir berapa hasilnya mereka. Lebih baik mana? Tahun lalu apa laporan semester 1. Kita lihat. Oke, kita klik semua udah diisi. Ya, ternyata sangat ini ya. Di bawah ini harganya. Kalau kita lihat dari harga IPO-nya 180 sama 220, sedangkan itu terendahnya 85, tertingginya 120, jadi di bawah. Tetapi hasil laporan semester 1 itu sudah jauh lebih baik, jadi pantas mereka ber-IPO dan harganya sudah tidak, masih nilainya nilai wajar, tidak premium. Kalau premium pasti harga IPO-nya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Baik, sekian para pemirsa. Nanti kita berjumpa di kesempatan lainnya untuk menghitung nilai wajar melalui easy stock. Terima kasih.